yang juga hari Jumat pertama dalam bulan Juli ini. Jumat pertama bagi gereja menjadi kesempatan kita berdevosi kepada hati Yesus. Hati Yesus yang mengundang kita untuk datang, lebih-lebih yang berbeban berat. Saya tidak tahu apakah keluarga sekarang merasa berbeban berat. Bergembira. Berbeban berat. Karena ditinggal Pak Purwani. Ya dalam batas-batas tertentu kita juga sering berbeban berat. Tak kira orang mengibu ya. Diundang untuk apa? Datang untuk bagaimana? Yesus mengundang untuk datang. Belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu luar biasa kalau kita bisa belajar dari Yesus. Terutama kalau kita bisa belajar dari Yesus soal lemah lembut, soal hidup yang bisa rendah hati. Kayaknya Pak Purwani dulu juga berusaha gitu ya. Iya toh Bu? Yes. Belajar untuk mencintai dan meneladan sikap-sikap baik dari Yesus yang diimani. Lemah lembut itu artinya memperlakukan orang-orang lain dengan penuh pengertian, dengan berusaha menerima, tidak musuh itu artinya tidak memaksakan keinginan, marah-marah kalau keinginan dirinya tidak dilakukan. Lemah lembut. Dan hati kudus Yesus karena kelemah lembutannya itu juga punya kepekaan luar biasa terhadap orang-orang yang punya kerinduan dalam hidupnya. Terutama mereka yang punya kerinduan karena hidupnya kepingin wajar, kepingin normal. Orang-orang yang rindu untuk sehat, untuk sembuh dari sakit maupun rindu untuk hidup secara normal dari cacat-cacat yang dimiliki. Kelemah lembutan Yesus membuatnya sangat paham apa yang dirasakan, yang dirindukan orang. Bahkan sebelum orang yang datang itu meminta, Yesus juga mengerti kerinduannya. Diam-diam memberi bantuan. Dari sekian macam contoh-contoh penyembuhan Yesus yang diberitakan oleh penginjil, salah satunya adalah ketika Yesus memberi kesembuhan kepada seorang wanita yang sudah begitu lama menderita sakit pendarahan, disebut 12 tahun. 12 tahun sakit. Sudah berusaha
ke macam-macam dokter atau orang yang dirasa bisa menyembuhkan. Ragate ya wis ngentek-entekke bondo. Ewa semono ora mari. Tapi mendengar kisah cerita-cerita tentang Yesus dan tahu bahwa Yesus sedang ada tidak jauh dari tempatnya. Dia dersel-dersel di antara kerumunan banyak orang itu, berusaha untuk bisa menyentuh jubahnya saja karena punya keyakinan aku pasti akan sembuh. Betul, akhirnya wanita itu sembuh. Dan Yesus juga mengatakan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah, kamu sudah sembuh. Begitu juga ketika Yesus menyembuhkan macam-macam. Entah yang buta, entah yang tuli, entah yang lumpuh, bahkan yang sudah mati, yang membuat keluarga, terutama orang tuanya, sangat sedih. Yesus memberi pertolongan kepada mereka karena kelemah lembutannya, tapi juga kerendahan hatinya. Maka ketika sedang lewat Matius, si pemungut cukai, rupa-rupanya Yesus juga merasakan sesuatu dalam diri orang ini, pemungut pajak ini, yang dibenci masyarakatnya karena memungut pajak, dan itu pekerjaannya untuk mendapatkan nafkah, tetapi dengan cara memenangkan lelang pajak dari penjajah Roma. Tendernya dimenangkan, membayar ke pemerintah Roma sekian, lalu nanti bebas boleh memungut pajak dari rakyat. Maka tentu juga lalu mencari sebanyak-banyaknya keuntungan dengan cara itu, maka dia dibenci oleh rakyat masyarakatnya, dianggap orang berdosa. Mungkin juga Matius itu kaya, tetapi Yesus melihat ada sesuatu kerinduan dalam diri orang ini, kekosongan hidup barangkali. Kan orang hidup itu seringkali ada kekosongan yang dikuatkan dengan seruan Yesus tadi, datanglah padaku kalian yang letih lesu berbeban berat, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita bersama-sama menyerahkan segala perjuangan, pergulatan, juga kegembiraan-kegembiraan atas anugerah-anugerah Allah. Kita persembahkan Allah dan kita menjadi kekuatan hidup kita, terutama kegembiraan dalam hidup. Mari sebagai orang Katolik kita itu juga hidup bergembira meskipun punya kesulitan, karena kita punya jaminan yang jelas. Guru kehidupan kita juga mengajarkan hal-hal yang jelas, meskipun sulit, tetapi itu menjadi jalan. Jalan kemana? Jalan kembali kepada sumber hidup kita. Mari kita beri anugerah yang diberikan pada kita, semoga menggembirakan hidup kita, memberi semangat dalam berbuat baik, termasuk juga berani untuk berkorban demi kebutuhan sesama. Kita doakan kedua saudara kita yang semasa hidup
tentu juga dianugerahi macam-macam hal, juga kerinduan-kerinduan untuk hal-hal yang baik yang sumbernya dari Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah, kerinduan-kerinduan kita, khususnya untuk kedua saudara kita yang kita doakan malam hari. Ya Bapa, lewat putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami bebaskan saudara kami yang telah satu Thomas Adi, Toro dan Antonius Perwani yang telah 1 tahun menghadapmu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami cintai dan kami layani setiap hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya, dan juga mengeluarkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.